Pertama, Anda bisa menggunakan PowerPoint langsung di panel di sini ya, tinggal diklik saja PowerPoint. Setelah itu teman-teman akan masuk ke menu interface seperti ini. Ini sangat familiar sekali ya. Jadi teman-teman, ini hanya untuk pemula. Pertama di sini ada file ya, sama seperti ada save as, juga nanti file yang di save-nya bisa berupa JPEG, bisa berupa PDF, bahkan bisa berupa HTML5 menggunakan plugin ya. Nanti kedepannya kita bahas juga. Setelah itu ada home ya. Di menu home ini hampir sama dengan Microsoft Word. Di sini ada layout, cuman yang membedakan lebih spesifik yaitu di PowerPoint itu ada tampilan slide ya di sini, atau disebut dengan slide master ya. Kita bisa membuat dari beberapa seperti yang ini kan, untuk title slide untuk judul, ini title untuk konten dan sebagainya lah. Seperti itu. Jadi ini untuk slide, juga ada layout juga ya. Untuk layout kita bisa memilih apakah menggunakan gambar. Di sini sudah ada placeholdernya, juga ada layout yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Itu untuk home ya. Selanjutnya ke sini hampir sama saja. Ada arranger, send to back, send to forward, itu untuk memindahkan objek dari atas bawah, dan juga ada align ya, memindahkan dari rata kiri rata kanan. Ini hampir seperti aplikasi pengolah gambar atau aplikasi pengolah vektor. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan mengolah gambar menggunakan PowerPoint ini. Selanjutnya ada insert ya. Di insert sendiri di sini adalah menu-menu untuk memasukkan sebuah objek. Seperti kita memasukkan tabel, memasukkan screenshot, bahkan kita membuat shape seperti shape basic, dan nanti juga ini bisa diolah menjadi model-model yang tidak beraturan, bahkan menggunakan perpotongan. Nanti ke depan kita bahas. Selanjutnya juga ada icon, ada 3D model dan yang lainnya ya, kita bisa ambil, nanti kita contohkan salah satunya. Selanjutnya di tab selanjutnya ada desain ya. Ini adalah template yang disediakan secara default yang ada di PowerPoint. Teman-teman bisa langsung pakai saja karena memang ini template-nya template biasa yang biasa digunakan secara standar. Ini untuk desainnya, dan di sini juga ada pilihan warnanya. Barangkali teman-teman juga bisa memilih warna-warna yang diinginkan. Tetapi biasanya kalau menggunakan tema-tema yang lebih spesifik ini tidak dipakai ya, tapi membangun atau membuat sendiri. Nanti kita akan download tema-tema atau template-template yang menggunakan edukasi, natural, kedokteran, medikal, dan lain-lain lah. Selanjutnya ada transisi ya. Jadi transisi itu perpindahan dari antara slide 1 dan slide 2. Kalau animasi itu adalah pergerakan hal-hal yang ada di slide itu sendiri. Nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya ada slideshow ya. Slideshow itu men-testing ya. Jadi mengetes apakah tampilannya sudah benar, urutannya, animasinya sudah benar. Di sini ada tombol-tombolnya. Selanjutnya juga ada review ya. Di sini review tentang ejaan, ada accessibility, juga ada translate language ya. Bahasa-bahasa juga bisa di-compare ya, dibandingkan antara presentasi yang satu dengan presentasi yang lainnya, baik itu dari pengurangan kata atau kelebihan kata, kita bisa lihat nanti di sini. Di sini hal yang sama ya untuk view. Jadi untuk view itu lebih ke tampilan cara kita mengedit ya. Contoh misalkan kita dalam mode outline seperti ini, lalu juga ada mode slide sorter, juga ada mode note page ya, dan lain-lain. Biasanya yang kita gunakan yaitu mode normal atau mode default, yang di sini area untuk navigasinya secara linear, dan di sini area untuk mengeditnya seperti itu. Nah, nanti untuk lebih spesifiknya kita contohkan satu-satu ya. Oke, selanjutnya di sini ada help ya. Tentunya kita bisa menggunakan menu help ini secara offline, tetapi juga untuk lebih lengkapnya kita bisa menggunakan cara online seperti itu. Oke, itu untuk tampilan dari PowerPoint secara global atau secara umum. Sekarang teman-teman kita akan contohkan bagaimana cara menggunakan PowerPoint itu sendiri. Di sini saya sudah siapkan ya teman-teman dari beberapa judul juga, nanti ke depannya fitur-fitur yang akan kita bahas secara lebih spesifik. Tapi untuk sekarang ini kita akan bahas bagaimana cara kerja menggunakan PowerPoint itu sendiri. Langkah pertama teman-teman tentu saja harus sudah mempunyai bahan-bahan ya yang akan dibuatkan slide atau yang akan dibuatkan animasi, karena di sini adalah sebuah PowerPoint, jadi hanya poinnya saja atau hanya poin pentingnya saja
yang harus disampaikan kepada audiens ya. Tentu di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama ada headline. Headline itu digunakan untuk judul yang sangat besar, dan selanjutnya ada deskripsi. Di sini deskripsi yang menjelaskan sedikit lah, atau seperti sinopsis di dalam buku yang menjelaskan apa saja nanti yang akan kita bahas. Selanjutnya ada gambar ilustrasi yang mewakili dari pengenalan PowerPoint itu sendiri, dan di sini ada juga logo PowerPoint yang memang mewakili tentang materi PowerPoint. Dan selanjutnya untuk atribut yang lainnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Setelah teman-teman punya seperti ini, mohon maaf admin tidak mencontohkan dari awal untuk membuatnya ya, karena memang ini sama saja seperti membuat tulisan. Kita bisa membuatkan insert lalu text box, karena di sini kita hanya cara kerjanya saja. Jadi bagaimana cara kerjanya ya? Jadi langkah pertama kita buat dulu sebuah elemen, baik itu tulisan, gambar ataupun lain-lainnya. Setelah itu teman-teman di sini kita pilih salah satu atau pilih yang berurutan menggunakan animation ya. Kita bisa menggunakan ada animation pen di sini. Untuk animation pen sendiri ini adalah urutan kapan gambar itu berawal, masuk, atau menggunakan animasi ataupun berakhir ya, seperti itu. Oke, supaya lebih mudah teman-teman, kita awali di sini dengan menggunakan gambar dulu ya. Yang ini kita bisa dibuat seperti slide pertama, kita bisa pilih play in. Jadi seperti ini. Karena di blok semuanya, maka semuanya dalam urutan bersamaan masuk pada detik pertama atau pada klik pertama. Selanjutnya di sini kita masukkan setelah gambar, yaitu masukkan headline, misalkan plot in ya. Oke, selanjutnya kita masukkan pengenalan pelengkap. Iya, seperti ini banyak sekali. Untuk contoh-contohnya kita bisa juga menggunakan save. Oke, dan tutorial dan praktik kita masukkan split. Dan selanjutnya kita masukkan subscribe ya. Di sini sekarang sudah di grup, kita bisa pilih salah satu, misalkan bisa pilih zoom. Dan di sini yang terakhir kita bisa menggunakan swell ya. Jadi seperti berputar seperti itu. Ketika teman-teman misalkan nanti di preview, kita bisa masuk ke menu slideshow. Ada pilihan ya, ada dua, ada from beginning, maka kita bisa melihat dari awal. Kalau misalkan current from slide berarti hanya yang ditampilkan yang itu saja ya, seperti itu. Jadi kita coba from slide saja. Oke, gambar pertama ketika diklik, lalu gambar kedua, maksud saya tulisan yang kedua. Selanjutnya, jadi untuk memunculkannya teman-teman bisa diklik sambil bisa menjelaskan apa yang tampil dan apa yang tertera di dalam tulisan itu sendiri. Kalau sudah, kita masuk ke slide yang kedua. Oke, seperti itu. Untuk menuju ke slide yang kedua, teman-teman di sini kita bisa menggunakan transisi. Apakah transisinya itu menggunakan fade in, fade out dan lain-lain. Di sini juga banyak sekali yang ditampilkan dari PowerPoint itu sendiri. Misalkan kita bisa menggunakan seperti tirai, juga ada bisa menggunakan seperti lipatan kertas. Kita coba yang menggunakan seperti tirai ya. Oke, seperti itu. Maka caranya tekan F5, masuk ke halaman 1, kita klik saja. Setelah semuanya beres teman-teman, lalu kita klik kembali ya. Ketika diklik, maka slide yang kedua tampil dengan transisi yang seperti membuka tirai. Oke, itu cara menggunakan PowerPoint secara umum atau secara sederhana. Dan sesuai dari judul, kita akan mendownload dari poin-poin atau slide yang berbagai tema yang tinggal kita pakai ya. Di sini teman-teman, admin merekomendasikan seperti slide go ya. Tinggal kita klik saja di Google, tulis saja slide go ya. Lalu setelah itu di sini banyak sekali PowerPoint yang sesuai dengan tema. Misalkan di sini ada e-learning ya. Untuk e-learning sendiri tinggal kita ambil. Di sini ada menggunakan PowerPoint atau menggunakan Google Slide ya. Jadi untuk aplikasi seperti PowerPoint juga ada ya dari Google, bahkan dari iOS juga ada seperti Keynote. Kebetulan kita menggunakan PowerPoint, kita klik, kita download saja teman-teman. Dan jangan lupa ya, kalau sudah di-download, di sini kita harus melihat dari atributnya ya, dari
aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti kita harus memasukkan atribut dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa dilihat apakah aturan ketika kita ingin menggunakan template dari Slidego ini, karena ada beberapa lisensi yang harus kita ikuti ya. Ini hasil downloadnya, kita open saja. Oke, dan luar biasanya mereka memberikan template ini secara gratis ya teman-teman. Jadi kita tinggal pakai saja, tinggal edit saja di sini, tentunya dengan beberapa icon-icon dan juga gambar-gambar yang sudah disediakan secara gratis. Jadi teman-teman tinggal diberikan transisi dan juga tinggal diberikan slide saja. Untuk gambarnya bisa ada yang dibuang, ada yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan hebatnya lagi di Slidego di sini, teman-teman ya, di sini disediakan untuk icon-icon yang bisa mendukung presentasi Anda, lebih memberikan informasi secara interaktif ataupun secara informasional ya. Dan ini bisa dirubah ya teman-teman menggunakan warna. Di sini ada format seperti itu. Kita bisa menggunakan warna kuning atau bisa menggunakan warna lain lah seperti itu. Itu jadi kita direkomendasikan mengunduh atau mendownload dari Slidego ya. Tetapi teman-teman untuk Slidego sendiri ingat ada peraturannya bagaimana kita menggunakan atribut dari Slidego itu sendiri. Oke, jadi admin hanya memperkenalkan saja. Untuk aturan dan lain-lain silahkan lihat di lisensi ya, dari Slidego itu sendiri. Terima kasih. Itu dulu teman-teman untuk tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dasar-dasar menggunakan PowerPoint. Terima kasih. Salam rumah tutorial.